Release Order atau RO adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti permohonan izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama pihak tertentu. Dalam RO berisi barcode. Barcode RO nantinya akan di-scan saat sedang di depo untuk pemilihan kontainer. RO number resi RO. Depo adalah tempat kontainer kosong bertempat. Service asal dan tujuan kontainer. Vessel atau voyage, kapal yang akan mengantarkan dari tempat tujuan dan asal tujuan. Jumlah kontainer dan tipe kontainer. Jumlah kontainer dan tipe kontainer yang akan dipesan. To Meritus office or your selected Meritus Depot kiosk, scan your QR code to the QR scanner device. Enter your password. Select the DUI to be printed and then tap print. Equipment Interchange Receipt atau EIR adalah dokumen formal yang digunakan dalam industri pengiriman dan logistik untuk mengakui pertukaran kontainer, pengiriman, atau peralatan transportasi lainnya antara berbagai pihak, biasanya antara operator terminal atau depo kontainer. EIR berfungsi sebagai bukti bahwa peralatan telah dipindahkan, memberikan rincian tentang kondisinya, termasuk kerusakan atau perbedaan yang ditemukan selama pertukaran. Ketika kontainer dipindahkan antara pengangkut, terminal, atau halaman kontainer, EIR diterbitkan untuk mencatat serah terima dan mengonfirmasi kondisi peralatan. EIR berisi informasi penting tentang peralatan seperti nomor kontainer, rincian segel, dan identifikasi relevan. EIR berfungsi sebagai pengakuan formal bahwa kontainer, pengiriman, atau peralatan telah dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Tanda tangan dari pihak pengirim dan penerima beserta stempel waktu. Mengautentikasi proses pertukaran. EIR mencakup rincian tentang kondisi peralatan, mencatat segala kerusakan, perbedaan, atau masalah yang ditemukan selama pertukaran. Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah atau akan disepakati. Dokumen ini mencatat secara rinci informasi seperti jumlah, jenis, dan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli. Invoice bertujuan sebagai dokumen yang mencatat detail transaksi atau antara dua belah pihak, yaitu buyer dan supplier, sehingga baik kamu maupun mitra bisnismu sama-sama punya acuan dalam menyelesaikan transaksi dengan baik. Selain itu, invoice penjualan dan pembelian juga memudahkan proses pelaporan pajak nantinya, karena kamu akan memiliki bukti konkret pembayaran untuk setiap transaksi bisnismu. Toko Langgeng Jaya, Jalan Cipedu, nomor 123. Tersedia nomor telepon dan Gmail kepada nama James. Tersedia nomor telepon. Alamat Jalan Ketarjaya, nomor 90, Surabaya. Nomor invoice 2014180001. Tanggal 18 April 2013. Pembayaran tunai. Nama barang 4 Everlyn Black, harga satuan 12.500, diskon 0%, total 12.500. Nama barang 4 Everlyn Cian, harga satuan 12.500, diskon 0%, total 25.000. Nama barang Cutter, harga satuan 1.800, diskon 0%, total 5.400. Nama barang Nutri Blood 300 mg, harga satuan 3.000, diskon 0%, total 12.000. Total 54.900, diskon 0, pajak 0, biaya pengiriman 25.000, total 79.900. Warehouse Management System atau WMS adalah sebuah software berbasis cloud yang memberikan kemudahan bagi bisnis manufaktur, retail, dan distributor untuk dapat mengawasi aktivitas pergudangan secara real
real time. Hal tersebut meliputi proses stok barang datang hingga persiapan stok barang untuk proses pengiriman, sehingga proses arus barang dalam gudang menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu, WMS memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Warehouse Management System dapat berdiri sendiri ataupun juga diintegrasikan dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Bahkan fitur yang ada pada WMS dapat ditambah ataupun disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi pastikan dulu bagaimana Anda menginginkan penerapan WMS ke dalam bisnis Anda. Adalah proses perencanaan perorganisasi dan mengendalikan semua aktivitas yang melibat dalam pergerakan barang dan jasa dari pemasok awal hingga konsumen akhir. SCM mencakup berbagai aspek termaksud perencanaan, menentukan kebutuhan dan permintaan pasar, merencanakan produksi dan menentukan sumber daya yang diperlukan. 2. Pengadaan, memilih pemasok, menegosiasikan harga dan pengolahan hubungan dengan pemasok. 3. Produksi, mengelola proses produksi, memastikan kualitas dan meminimalkan biaya. Distribusi, mengatur pengiriman barang, pengolahan gudang dan memastikan pengiriman tepat waktu. 5. Manajemen persediaan, pengatur penyediaan barang, minimal barang penyediaan dan menghindari kekurangan kesediaan. Tujuan utama SCM adalah untuk meningkatkan efisien dan aktivitas rantai pasokan, sehingga perusahaan dapat memberikan produk dan jasa yang berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan biaya yang rendah. Shipping Instruction atau SI adalah dokumen yang berisi petunjuk pengiriman barang dan informasi logistik yang dibuat oleh eksportir atau pengiriman barang. SI merupakan perjanjian pengiriman barang antara pihak pengirim dan perusahaan logistik yang akan membawa barang tersebut. Fungsi dari Shipping Instruction berisi detail informasi dari data pengirim serta consignes pihak penerima, serta notifikasi yang dibutuhkan oleh pihak operator agar kargo dapat sampai dengan tempat ketujuan. Surat perintah muat adalah surat perintah untuk menyiapkan barang untuk dimuat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam surat perintah muat terdapat bagian seperti jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama pengemudi, dan plat nomor. Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan jasa pengiriman dan akan diberikan kepada pihak pertama atau shipper. Dokumen ini berisi jenis muatan barang pengiriman, jumlah muatan, berat muatan, serta nama dan nomor telepon pengemudi. CV Bintang Selatan, Dusun Labuhan Ratu, RT 1, RW 1, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Ada nomor handphone dan email. Nomor lampiran N002 CVBS PKU BKL kepada Sewu Segar Nusantara atau SSN di tempat. Surat perintah muat bersama ini kami dikirimkan armada truk, jenis truk atau nomor polisi L300 Nopol B 9971 NK. Tujuan rute Siak atau Pekanbaru Riau. Nama barang yang dimuat nanas, nama supir Agus, mohon untuk dimuat. Nama barang Crow Sije 14, jumlah atau per boxnya 40. Nama barang Crowless Sije 28, jumlah
atau per boxnya 10, totalnya 50 box. Penerima pengetahuan Labuhan Ratu 30 November 2019, CV Bintang Selatan. Surat jalan ekspedisi adalah dokumen wajib yang berisi berkas penting, pemuatan informasi seputar pengiriman barang yang biasa digunakan oleh perusahaan, pelaku bisnis, maupun institusi lain dalam aktivitas pengiriman barang. Surat jalan pabrik adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pabrik atau produsen untuk mencatat pengiriman barang kepada pelanggan. Surat jalan pabrik umumnya digunakan dalam berbagai bidang industri. Ini sangat penting dalam menjaga kelancaran proses pengiriman barang dan memastikan bahwa barang diterima oleh penerima dengan benar. Delivery order adalah dokumen yang diberikan sebagai sebuah perintah yang dari pengirim kepada perusahaan freight forwarding untuk mentransportasikan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Umumnya DO digunakan proses ekspedisi muatan darat atau tracking, di mana barang akan dijemput oleh perusahaan freight forwarding. Fungsinya adalah sebagai keterangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, memberikan rincian barang secara jelas, sebagai tanda bukti bahwa pembeli telah menerima barang melalui tanda tangan yang tercantum pada delivery order. Bill of lading adalah istilah yang sering digunakan dalam proses shipping, lebih singkatnya surat perjanjian pengangkutan antara shipper, pengirim, konsigni, penerima dengan kurir pelayaran. BL sendiri memuat informasi lengkap mengenai nama pengiriman, nama kapal, data muatan, pelabuhan muatan, dan pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, nama kosting, jumlah bill original, dan tunggal tanda tangan. Berita acara serah terima adalah suatu dokumen penting untuk mencatat laporan pelaksanaan kegiatan serah terima, baik barang, berkas, jabatan, uang, maupun perjanjian. BES berfungsi sebagai notulensi yang dibuat oleh perusahaan atau instansi. Berita acara merupakan bukti tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Jadi harus disusun sesuai format dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengaturan sistem pengiriman barang dengan moda transportasi yang bertujuan agar proses distribusi barang menjadi lebih tertata. Maksudnya, tidak terjadi keterlambatan, pengiriman dan moda transportasi berjalan bersinergi. Kinerja transportasi dan distribusi yang baik dapat menentukan kinerja pengadaan, produksi, hingga CSM atau Customer Relationship Management. Tanpa ada kinerja yang berkelanjutan, dipastikan bahwa aktivitas lainnya dapat terhambat. Manfaat utama yang diperoleh mampu meningkatkan daya saing usaha karena pelayanan yang diselenggarakan dengan baik akan meminimalkan kesalahan dan keluhan pelayan. Yang baik dapat menciptakan kepuasan pelanggan.